Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY mengatakan, dirinya sudah mendapatkan arahan untuk berkantor di kantor lama Luhut Binsar Panjaitan, yakni Kemenko Maritim dan Investasi di Jakarta. Bapak Luhut Binsar Panjaitan misalnya sebagai Menko Maritim dan Investasi sebelumnya dan juga cukup banyak mengelola berbagai proyek strategis nasional. Saya ingin belajar sekaligus mengetahui sampai di mana progres ini semua. Ditambah tentunya saya satu persatu ingin mengetahui laporan dari menteri-menteri teknis, apa saja menjadi kendala atau tantangan di lapangan. Sehingga dengan demikian kita carikan solusinya. Jangka pendek harus kita tuntaskan, tapi jangka menengah dan panjang tentu harus kita benar-benar integrasikan dengan Astacita, dengan program-program prioritas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto selama masa kampanye dan juga diperkuat dalam berbagai arahan-arahan beliau selama ini. Baik, transmigrasinya ke IKN, Pak. Transmigrasinya ke IKN. Kenapa? Transmigrasinya kantor di mana Mas Ahaye? Kantornya? Tadi saya baru mendapatkan penjelasan dari Mensesnek, Pak Prasetyo, bahwa untuk Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini akan menempati gedung atau kantor yang selama ini ditempati oleh Kemenko Marves. Tadi siang saya juga baru meninjau, walaupun hanya singkat, paling tidak saya sudah mengetahui sudah ada tempat di situ. Luas Mas. Kenapa? Luas. Oh, kita jangankan di situ, dimanapun kita siap untuk mengantor. Izin tanya terkait pengembangan infrastruktur, fokus Pak Prabowo ada di wilayah Indonesia bagian mana dan jenis infrastruktur apa yang rencananya akan dibangun ke depan, Pak? Iya, jadi sekali lagi infrastruktur menyeluruh, tidak ada yang benar-benar menjadi prioritas 1, 2, dan 3-nya, tetapi yang jelas kita lakukan secara berimbang. Tidak boleh infrastruktur hanya untuk sebagian kelompok saja, karena kita tahu justru yang menjadi sendi utama bagi masyarakat kita adalah ya bagaimana kita meningkatkan sektor-sektor pertanian kita. Apalagi beliau punya visi swasembada pangan, swasembada energi, dan jangan lupa bahwa beliau juga sangat concern, sangat menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi artinya pembangunan infrastruktur menunjang sektor pendidikan, sektor pelayanan publik, pelayanan kesehatan, termasuk juga peningkatan kesejahteraan, artinya ekonomi rakyat, termasuk para pelaku UMKM, itu bisa semakin berdaya. Artinya infrastruktur bukan hanya megah, yang besar-besar, yang monumental, tapi juga infrastruktur desa. Untuk bisa membantu para petani kita, nelayan kita juga lebih produktif.